Halo, sahabat tangguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tangguh, salam kemanusiaan. Masih di channel Lembah Hijrah bersama saya Dwi Derek. Kali ini saya akan lebih ke ketahanan pangan mandiri yang bisa dilakukan oleh setiap keluarga dalam masa krisis ekonomi akibat dari pandemi virus corona. Oke, baik sahabat tangguh. Kali ini saya akan menyajikan tentang menanam singkong. Menanam singkong di lahan yang luasnya kurang lebih sekitar 400 meter persegi. Jadi kita tanam dengan jarak 1 meter, berarti perkiraan bisa 300 pohon lah mungkin ya. Kita bisa tanam sekitaran 250 atau 300 pohon. Nah, saya rasa segitu itu cukup ya. Minimal kita kalau ada saudara atau teman yang bermain, ada yang kita bisa sajikan dari singkong. Singkong bisa dibuat berbagai macam olahan sebenarnya, tapi dalam hal ini kita fokus dulu untuk menanamnya dulu. Pembeli kalau di sini khususnya di Malang ya, di Kecamatan Kasembon, kita nggak kesulitan untuk pembeli hasil panen singkong. Itu kita bisa panen sendiri, kita jual sudah hasil panen berupa singkong yang sudah kita cabut, bisa dibawa ke pasar, atau nggak perlu ke pasar juga, sebenarnya sudah banyak yang mau datang untuk membeli, baik itu dibeli secara diborong ya, diborong dalam kondisi masih tanaman masih berdiri, atau kita panen dulu, kita cabut, kemudian dibeli dengan hitungan harga per kilo. Nah, singkong yang saya tanam kali ini adalah jenis singkong yang kuning ya, disebutnya singkong kuning. Nah, nanti hasil singkongnya itu kalau kita buka, kalau biasanya itu warnanya putih yang biasa umumnya kita tahu, nah yang ini adalah berwarna kuning. Oke, sebelum kita lanjut, tekan tombol subscribe, kemudian bunyikan lonceng. Atau di komen di situ mungkin ada kritik. Baik, sahabat tangguh, semoga tetap semangat dan tetap tangguh, tetap semangat untuk membantu sesama sebagai relawan kemanusiaan. Jangan pernah patah semangat, jangan sampai berubah tujuan, tetap pada tujuan utama yaitu kemanusiaan. Sahabat tangguh, baik, pertama kita harus persiapkan dulu pohon singkong yang akan kita tanam. Kita harus memilih pohon singkong yang tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda. Kemudian kita berdirikan dulu agar getahnya agak berkurang. Nah, pohon singkong yang bagus untuk ditanam itu adalah setengah bagian bawah. Jadi yang ujung bagian atas nggak usah dipakai. Kemudian kita ambil kira-kira 3 mata atau panjangnya kurang lebih 20 sampai 25 cm. Nah, kita potong. Nah, untuk menandai biar nanti waktu penanaman tidak terbalik, maka bagian bawah kita potong dekat dengan mata tunas, yaitu di bawahnya mata tunas menempel di situ. Nah, kemudian nanti bagian atas kita potong jauh dari mata tunas. Ini 1 mata, 2, 3 mata. Nah, kita potong di atasnya. Nah, ini nanti untuk yang kita waktu penanaman posisi di bagian atas. Selanjutnya sambil menunggu agak kering batang singkong ini, kita persiapkan lahannya dulu. Nah, ini proses persiapan lahan ya. Proses persiapan lahan
kita buat baris-baris, kita gemburkan dulu. Ini bibit yang kita akan tanam, sudah kita potong-potong dengan ukuran ini kurang lebih 20 cm ya. Nah, kita cari matanya. Nah, sekitaran ada 1, 2, 3 mata ya, minimal 3 mata. Di sini akan nanti yang akan tumbuh daun. Nah, ini untuk penanaman jangan sampai terbalik. Bagaimana caranya biar nggak terbalik ketika kita menanam? Jadi waktu memotong kita tandain dengan cara, nah yang bagian bawah seperti ini kita potong yang dekat mata. Ya, ini kita potong yang dekat mata, kemudian di atasnya jauh dari mata. Nah, dengan begini nanti kita setiap menanam adalah posisinya seperti ini. Kita sudah langsung tahu, nggak sampai tertukar, tidak sampai tertukar belepotan, tidak sampai tertukar seperti ini, tapi begini, ini dekat mata. Jadi fungsinya kita potong seperti ini hanya sebagai penanda aja bahwa ini yang dekat mata, ini yang bagian bawah, yang ini yang kita tanam ke tanah seperti ini. Ini yang atas. Kita mulai tanam ya, ingat jangan sampai terbalik, mengikuti tanda yang tadi. Kemudian yang kita tanam masuk ke dalam tanah kurang lebih 7 cm sampai 10 cm ya, 7 sampai 10 cm itu harus menancap atau terpendam ke tanah. Untuk jarak tanam kira-kira 80 cm sampai 1 meter. Jadi jarak antara pohon satu dengan pohon satunya adalah sekitar 80 cm sampai 1 meter. Ya, jangan terlalu dekat dan juga jangan terlalu jauh. Ya sahabat tangguh, itu tadi salah satu cara kita untuk ketahanan pangan. Salah satunya adalah menanam singkong. Ya, kenapa singkong? Karena singkong termasuk tanaman yang mudah. Jadi dalam rangka ketahanan pangan ini, kalau kita belum punya pengalaman di bidang pertanian, sebaiknya cari tanaman-tanaman yang mudah. Ya, perawatannya nggak terlalu sulit, bahkan mungkin kalau singkong nggak terlalu perlu dirawat ya. Jadi ditanam, yang penting persiapan lahannya biar cepat berkembang dan hasil singkongnya besar-besar. Jadi lahannya harus dipersiapkan, mungkin itu aja sih. Persiapan lahan, kita kasih pupuk kandang, kita campur lahannya dengan pupuk kandang atau pupuk yang lain, silahkan aja mana yang lebih mudah didapat di sekitar kita. Kebetulan kalau di tempat kami pupuk kandang dari kotoran kambing itu banyak ya, karena banyak yang beternak kambing. Itu tadi salah satunya. Insya Allah masih banyak nanti video yang menyusul nanti tanaman yang lain. Nah, untuk mengetahui apa aja tanaman yang kita tanam, subscribe channel kami dulu, tekan tombol subscribe, bunyikan lonceng. Kalau suka silakan di-share ya.
biar saudara-saudara kita yang lain bisa melihat videonya dan mungkin bisa mencoba di sekitar rumahnya. Nah, tetap semangat sahabat tangguh, jangan mudah mengeluh ya. Kita harus tangguh karena saya yakin sobat tangguh jiwa sosialnya untuk membantu sesama masih tetap bergelora, tetap bersemangat untuk membantu. Cuman kadang-kadang terbentur dengan kondisi kayak saat ini yang lagi pandemik virus corona. Lepetan, susah banget disebutkan. Nah, nanti pasca pandemiknya ya, itu ekonomi pasti merosot ya, sekarang sudah terasa juga. Banyak yang di PHK, banyak yang usahanya harus berhenti dulu sementara, bahkan ada yang harus sampai dengan tutup ya, karena sempat PSBB ya, pembatasan sosial berskala besar yang itu mengganggu aktivitas ekonomi kita. Tapi mudah-mudahan tetap semangat. Sementara kalau bisa secara ekonomi masih kuat bertahan, ya silakan untuk membantu ke daerah lain, membantu kejadian bencana di daerah lain seperti biasa. Tapi kalau memang kira-kira kita tidak mampu, kurang mampu secara ekonomi, jangan dipaksakan, sahabat tangguh ya. Jangan dipaksakan untuk membantu keluar daerah. Kita fokus dulu membantu di daerah kita masing-masing. Ya. Bisa membantu protokol kesehatan. Tapi yang lebih utama, yang terpenting adalah membantu keluarga kita dulu masing-masing. Kita tahan dulu, kita survive dulu, kita bisa bertahan dulu secara ekonomi keluarga kita, ya. Kemudian lingkungan sekitar kita. Nah, kalau itu sudah kuat, silakan kalau misalnya mau membantu ke yang lain. Ya. Tetap semangat. Jangan putus semangat, jangan mudah mengeluh, ya. Relawan harus tangguh, ya, harus kuat karena kita dibutuhkan masyarakat untuk membantu yang lain. Jadi masih dengan tema saat ini adalah tema yang kami usung, ya. Itu adalah semangatnya rakyat bantu rakyat, ya. Oke. Terima kasih. Silakan jangan lupa tonton video yang lain dari kami. Tetap di kebencanaan kerelawanan, tentang kerelawanan. Insya Allah nanti ada video-video bagaimana seharusnya relawan di masa pandemik ini. Terima kasih, salam tangguh, salam kemanusiaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.